hari ini tema yang saya ambil adalah hidup dalam terbaiknya Tuhan, atau tinggal dalam terbaiknya Tuhan, atau hidup di dalam berkat-Nya. Nah, mungkin kita suka mendengar, apa sih hidup di dalam terbaiknya Tuhan itu? Start each day with a grateful heart. Mulailah hari dengan mengucap syukur. Nggak ada yang lain. Pada saat kita memulai hidup kita, kita bukan meminta-minta kepada Tuhan, tapi kita mengagung-agungkan Dia. Membesarkan namanya, mengucap syukur. Nah, apa yang dikatakan hidup di dalam terbaiknya Tuhan? Silakan slide-nya ditampilkan, slide yang kedua. 1 Yohanes 4 ayat 9 mengatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Pertanyaannya, apa alasan utama kita hidup di dunia? Ada yang bisa menjawab? Silakan angkat tangannya. Apa alasan utama kita hidup di dunia? Silakan Bapak Dimu, satu orang saja. Apa alasan utama kita untuk hidup di dunia? Pertanyaan ini sepertinya mudah. Ya, alasan utama. Apa sih alasan utama Eva hidup di dunia? Apa sih alasan utama Bapak dan Ibu hidup di dunia? Jawabannya adalah, karena tidak ada yang mau jawab, saya aja yang menjawab. Alasan utama kita hidup di dunia adalah dikasihinya. Kehendak Tuhan atas kita adalah Dia mengasihi kita. Dialah yang terlebih dahulu mengasihi kita, bukan kita yang mengasihi Dia. Wah, kok begitu? 1 Yohanes 4 ayat 9 mengatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Kita ini hidup oleh karena kasih-Nya. Dan maka dikatakan bahwa alasan utama kita hidup dunia ini adalah dikasih-Nya. Kasih-Nya itulah yang sebenarnya membuat kita hidup hari ini. Kasih-Nya itulah yang membuat kita bisa berkarya sampai hari ini. Kasih-Nya itulah yang membuat kita bisa melakukan banyak hal yang hebat, karena Dia yang hebat ada di dalam kita. Karena Dia mengasihi kita. Slide selanjutnya silahkan. Maka alasan utama untuk kita hidup di dunia ini adalah dikasihinya. Saudara dan saya diciptakan untuk dikasihinya. Mungkin kita berpikir kita diciptakan oleh Tuhan untuk jadi orang hebat, untuk menjadi banker yang hebat, untuk menjadi presiden direktur. Bukan. You are created to be loved, bahwa kita diciptakan untuk dikasihinya. Nah, ini yang harus kita ketahui terlebih dahulu, bahwa hidup kita di dunia ini alasan utamanya adalah karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Tuhan itu mengasihi kita bukan karena kita ini anak dari orang hebat, keturunan sultan, bukan. Ya, kita dikasihi Tuhan bukan kita ini karirnya hebat. Kita dikasihi Tuhan bukan karena banyak memberikan persembahan di gereja atau banyak menolong orang. Saya tidak mengatakan bahwa menolong orang itu salah, tetapi Tuhan mengasihi kita karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, dia akan mudah, akan suka untuk berbuat kasih. Hubungan kita kepada Tuhan adalah hubungan yang berlandaskan kasih, yang melahirkan perbuatan-perbuatan kasih, yang melahirkan ketaatan. Saudara bisa taat, bisa mengasihi Tuhan karena saudara telah menerima kasih Tuhan itu terlebih dahulu. Amin. Saudara tidak bisa melakukan semua perbuatan-perbuatan yang dahsyat itu tanpa saudara menerima kasih Tuhan itu terlebih dahulu. Maka alasan utama untuk kita hidup di dunia ini karena dikasihi Dia. Kasih-Nya itu yang membuat kita hidup. Hidup tanpa kasih-Nya itu dikatakan tidak ada artinya loh Bapak dan Ibu. Mari kita lihat di 1 Korintus 3 ayat 13 ayat 1 sampai 3, silakan. Saya bacakan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat,
Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Artinya, jika kita tidak memiliki kasih itu, kita sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Artinya, tanpa kasih, tanpa Tuhan yang ada di dalam hidup kita, kita gak ada gunanya, gak ada artinya. Kita berarti karena ada kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kemudian di 1 Korintus 3 ayat 2, 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi kalau aku tidak mempunyai kasih, sama sekali tidak berguna. Saya dan saudara tidak akan pernah berguna kalau saya dan Bapak Ibu semua tidak memiliki kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kita nggak akan pernah bisa berguna meskipun saudara bisa bernubuat yang hebat, meskipun saudara memiliki iman yang besar katanya, ataupun saudara memiliki pengetahuan yang dahsyat. Jika tidak ada Tuhan di dalam hidup saudara, tidak ada artinya, tidak berguna. Maka tidak ada kasih Tuhan itu tidak ada gunanya dan tidak ada berfaedah. Meskipun saudara memiliki karunia-karunia, memiliki prestasi-prestasi rohani yang hebat, jika saudara tidak memiliki Tuhan di dalam saudara, dikatakan sama sekali tidak berguna. Maka kita ini adalah orang-orang yang berguna di hadapan Tuhan karena kita memiliki Dia di dalam hidup kita. Dan ayat ketiga, silakan. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibaptis, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikitnya tidak ada faedahnya bagiku. Maka jika kita tidak memiliki Tuhan, kita adalah orang-orang yang tidak ada gunanya. Kita adalah orang-orang yang tidak ada faedahnya. Maka bersyukurlah kita bahwa kita memiliki kasih itu di dalam hidup kita. Kita memiliki kasih karunia itu yang ada di dalam kita. Minggu lalu saya katakan, hidup saudara bukan hidup tentang saudara lagi, tetapi hidup saudara tentang Kristus yang ada di dalam saudara, yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan hebat itu. Karena kita memiliki Kristus yang hebat dan dahsyat itu di dalam hidup kita. 1 Yohanes 4 ayat 10, hidup kita ini fokusnya dikasihi Tuhan, bukan mengasihi Tuhan. Orang-orang mungkin kita saudara pernah mendengar kasihi Tuhan dengan segenap hatimu, kasihi Tuhan dengan begitu besar dan hebat. Saya rasa gak ada di antara kita di tempat ini yang sanggup mengasihi Tuhan dengan dahsyat. Kenapa saya berani mengatakan gitu? Ketika saudara dihadapkan suatu masalah, ketika saudara dihadapkan dengan suatu tekanan, saudara akan berpikir, kemana Tuhan? Tuhan tidak mengasihi saya karena saya begitu banyak masalah. Nyatanya bahwa saudara itu gak bisa, saya itu gak bisa benar-benar mengasihi Tuhan. Tuhanlah yang mengasihi kita terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Kadang-kadang kita ini suka terlalu berfokus kepada keadaan kita, situasi kita. Dan terlalu mudah kita berkata, kok Tuhan kayaknya gak ada untuk saya. Kok Tuhan kayaknya jauh dari saya. Apapun yang saudara tidak percaya dan saudara khawatir akan hidup saudara, itu dikatakan bahwa saudara tidak mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan bukan berbicara tentang I love you Jesus. Aku sayang kamu Tuhan. Aku mencintai. No, bukan seperti itu. Mengasihi Tuhan adalah ketika saudara benar-benar percaya bahwa saudara dikasihi oleh Dia. Orang-orang yang dikasihi oleh Dia, Dia menyukai apa yang firman Tuhan katakan. Dia mempercayai apa yang firman Tuhan katakan. Sama seperti kita. Kepada pacar kita, siapa di sini yang pacaran? Kepada suami kita, katakan suami kita atau istri kita. Karena kita dikasihi oleh suami kita, dia mau bilang apa aja kita percaya. Meskipun kadang-kadang mungkin dipotein gitu ya, kalau orang Balikpapan bilang. Ya, orang yang saling mencintai, saling menyukai itu, apa aja yang dikatakan oleh kekasih kita, kita percaya. Dia senyum aja kita suka. Ya, kita cuma makan sayur bening sama tempe kalau bersama orang yang dikasih, kita suka. Karena kita merasa dikasih dan dicintai. Berbicara tentang kasih Tuhan, bukan hanya kata-kata I love you Jesus. Kadang-kadang banyak di dunia maya saya suka melihat, I love you sis, I love you bro. Tuhan gak yang begitu.
Tuhan itu mengasihi kita dengan kuasanya yang mengalir di dalam kita, yang membuat kita sanggup untuk melakukan perbuatan-perbuatan kasih. Saudara dikasihi dan itulah yang membuat saudara bisa taat. Tanpa kasih kita nggak bisa taat. Ketaatan itu bukan suatu upaya yang saudara upayakan. Ketaatan itu adalah kasih yang mengalir di dalam diri saudara, di dalam hati saudara, yang membuat saudara mau taat. Ketika saya diubahkan dengan kebenaran firman, kalau saya dulu mungkin bilang saya mau berubah menjadi baik, saya mau berubah menjadi anak Huta Galung yang baik. Ternyata itu cuma sebentar aja berubahnya. Hari ini saya berubah, besok saya berubah lagi. Gak bisa everlasting atau selamanya. Tetapi karena ada kebenaran kasih Tuhan ada di dalam hidup saya yang mengalir, bahwa saya dibenarkan, roh yang ada di dalam saya itu termanifest sempurna. Itulah kuasa itu yang mengubah saya, menjadikan saya berbeda dari yang dulu. Mungkin ada beberapa teman saya di sini, teman-teman lama saya, dia tahu banget siapa saya. Tetapi bagaimana Tuhan mengubahkan setiap kita, berubah. Perubahan yang terjadi karena kasih karunia Tuhan itu perubahan yang dahsyat. Dia membuat saudara seperti dari kepompong cuma ulat bisa berubah menjadi indah. Melakukan perbuatan-perbuatan dahsyat dan hebat karena kuasanya itu yang mengalir. Kuasa itu yang mengubahkan kita. Oh, saya sudah tahu itu. Bolak-balik saya suka dengar firman itu, tapi pada kenyataannya masih saja kita ternyata belum berubah. Maka diperlukan yang namanya pengenalan akan kasih Tuhan di dalam kehidupan saudara. Pengenalan kasih Tuhan bahwa kita sangat dicintai, disukai, dan dikasihinya. Saudara harus tahu, apapun keadaan saudara, apapun kesalahan saudara, kegagalan saudara, dia tetap memandang saudara orang yang benar. Dilayakkan untuk menerima terus-menerus kasih Tuhan. Karena kasihnya itu tidak pernah berubah. Amin. Efesus 2 ayat 4 dikatakan, namun Tuhan yang kaya akan kemurahannya itu telah mengasihi kita dengan kasihnya. Kasihnya itu besar dikatakan di sini. Kasihnya itu gak akan pernah sama ketika saudara mengasihi manusia ataupun siapapun orang-orang terdekat saudara. Kasihnya itu besar. Yesus itu menerima kita adanya, apa adanya. Dilanjutkan, di dalam kasihnya itu ada penerimaan. Banyak orang berusaha untuk bagaimana diterima dalam suatu lingkungan. Banyak orang berusaha melakukan perbuatan-perbuatan spektakuler supaya diterima di masyarakat. Bahkan ada orang yang berani mandi lumpur, kedinginan, supaya mendapat penerimaan. Padahal dia udah kedinginan, gemeteran. Itu karena apa? Karena ingin diterima di masyarakat, ingin dilihat, ingin mendapat like banyak. Tetapi Tuhan tidak meminta seperti itu kepada dia, kepada kita. Dia menerima kita apa adanya. Karena ada kasih Tuhan dalam diri kita. Saudara juga bisa mengasihi saudara-saudara yang lain. Saudara bisa mengampuni karena saudara memiliki kasih Tuhan. Tanpa ada kasih Tuhan, saudara tidak bisa melepaskan pengampunan. Dan pengampunan itu adalah suatu perbuatan kuasanya yang mengalir dari dalam, yang membuat saudara untuk bisa melepaskan pengampunan. Menerima apapun yang saudara hadapi saat ini. Karena ada kasih Tuhan, karena ada penerimaan. Saudara bisa menerima satu dengan yang lain. Karena Tuhan Yesus yang telah menerima terlebih dahulu. Sebab itu terimalah seorang terhadap yang lain. Roma 15 ayat 7 mengatakan seperti itu. Ketika saudara menyadari bahwa saudara diterima apa adanya, saudara secure. Orang yang secure, dia gak akan bingung ketika mungkin lingkungannya tidak menerima mereka. Orang yang secure, yang tahu bahwa dirinya diterima oleh lingkungannya, dia gak peduli apapun penilaian orang lain atas dirinya. Karena dia sudah aman di dalam Kristus. Karena dia tahu bahwa Kristus mengasihi dia. Amin. Penerimaan kasih Tuhan itu, saudara diterima, membuat saudara secure. Orang-orang yang insecure, sedikit-sedikit tersinggung.
sedikit-sedikit iri, sedikit-sedikit berpikiran negatif. Itu orang insecure. Tetapi orang yang secure di dalam Kristus, mau kemanapun dia melangkahkan kakinya, dia aman. Dia tahu siapa dia di dalam Kristus. Bahwa Kristus menerima dia, melayakkan dia, mengasihi dia tanpa syarat. Nah, Bapak dan Ibu, diterima apa adanya membuat saudara secure. Nah, sekarang bagaimana bahwa Yesus itu membuat kita itu adalah orang yang kudus, tak bercacat, berharga, berkenan dan mulia. Saudara berharga bukan karena seberapa banyak tabungan saudara di Bank Mandiri BCA. Saudara berharga karena Kristus yang telah mati di kayu salib. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Yesus itu tidak melihat siapa saudara. Dia tidak memberikan syarat apapun untuk dikasihinya. Tapi dia tidak membuat atau membiarkan saudara apa adanya. Dia membuat saudara dahsyat, berkuasa, memiliki otoritas. Saya pikir minggu depan saudara akan mempelajari otoritas yang kita miliki di dalam Kristus. Otoritas itu diberikan kepada kita yang dikasihinya. Dan otoritas itu pun diberikan tanpa ada upaya dari saudara. Oh, enak betul, saya mendengar kemarin ini gerejanya gereja yang santai katanya, nggak perlu melakukan apa-apa. Tidak seperti itu Bapak dan Ibu. Hukum roh mengatakan dalam hal keuangan, apa yang engkau kerjakan dengan tanganmu diberkati. Artinya bahwa apapun yang kita kerjakan itu diberkati, maka artinya kita harus bekerja, bukan santai. Tetapi perlu diingat bahwa bukan berkat Tuhanlah yang menjadikan saudara kaya. Dikatakan seperti itu. Mau seberapapun banyaknya pekerjaan saudara, bukan itu fokus kita. Tuhan mengatakan bahwa berkatkulah yang menjadikan kamu kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Artinya begini, mungkin di Amerika banyak sekali orang yang suka punya pekerjaan 1, 2, dan 3 gitu. Sampai akhirnya mereka waktunya terbuang hanya untuk di pekerjaan. Saya tidak mengatakan punya bisnis yang banyak itu salah. Tetapi kebanyakan daripada kita sudah dapat yang ini, mau kerja yang ini lagi, mau kerja yang itu lagi. Akhirnya fokusnya kepada saya harus mendapatkan berkat yang banyak. Padahal firman Tuhan mengatakan, roh mengatakan bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan saudara kaya. Bukan pekerjaan itu yang menjadikan saudara kaya. Saudara mau kerja mau di manapun, mau di desa, mau di kota, berkat Tuhan itu yang menjadikan saudara kaya. Tuhan itu yang membuat saudara kaya, bukan pekerjaannya. Artinya, kita ini harus kerja memang, gak harus, oke saya ambil contoh di Amerika. Orang-orang banyak yang tidak mau bekerja karena pemerintahnya tuh memberikan nafkah, kehidupan yang sejahtera. Saudara bisa kaya dengan melalui hidup yang sejahtera itu dari pemerintah, katakan seperti sehingga saudara tidak mau bekerja. Artinya, bahwa saudara memfokuskan kesejahteraan itu untuk kehidupan saudara, saudara lupa bahwa Tuhan mengatakan, apa yang kau kerjakan dengan tanganmu itu, aku jadikan berhasil. Artinya ketika saudara sudah terima duit, sudah merasa nyaman, saudara nggak mau kerja, saudara sedang menentang hukum roh itu. Hukum Allah mungkin memberikan saudara kenyamanan, kesejahteraan, memberikan rumah, sehingga saudara nggak mau bekerja. Sementara hukum roh mengatakan, apa yang kau kerjakan dengan tanganmu udah berhasil, kalau nggak kerja kamu nggak makan. Itu roh mengatakan seperti itu. Tetapi kasih karunia Tuhan yang ada di dalam kita, itulah yang menuntun kepada kita, yang memberikan hikmat kepada kita, bahwa kekayaan itu bukan berasal daripada di mana saudara bekerja, seberapa banyak saudara bekerja, tetapi berkat itu, kekayaan itu berasal daripada Tuhan. Seperti Abraham. Saya katakan Abraham itu bukan orang yang baik-baik banget. Wah, dia adalah bapa segala bangsa. Dia bukan orang yang baik-baik banget, brother and sister. Sama kayak kita. Kita ini bukan orang yang baik-baik banget. Banyak sering melakukan kesalahan dan pelanggaran. Cuma kadang-kadang kita ini suka sok ngata-ngatain orang banyak dosanya. Banyak kelakuannya yang gak benar, padahal kita juga gak benar.
Kita ini sebenarnya orang-orang yang gak benar, tapi kita dibenarkan karena Kristus yang mati di kayu salib itu, kita dibenarkan di hadapan Dia. Amin. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Abraham? Aku akan menjadikan namamu masyhur, engkau akan bertambah-tambah banyak. Abraham mempercayai bahwa dia makmur karena berkat Tuhan. Fokus Abraham itu bukan kepada berapa banyaknya jumlah orang yang dia pelihara di rumahnya yang sebagai tentaranya. Dia tidak berfokus kepada keadaan tanahnya. Saudara ingat bagaimana ketika Abraham menawarkan kepada keponakannya si Lot? Abraham berkata begini, kamu pilih saja tanah yang kau mau. Mau tanah yang subur, yang berair, silakan kamu ambil. Artinya apa? Abraham itu tidak berfokus kepada subur ataupun banyak airnya. Tetapi dia berfokus kepada Tuhanlah yang memberkati dia. Tuhan memberkati Abraham sedemikian rupa. Padahal Abraham itu saudara ingat, kalau boleh saya katakan, mohon maaf, dia menjual istrinya loh 2 kali. Kepada Firaun dan kepada Abimelek. Itu kalau dikatakan, bayangkan Bu Lisda kalau Pak Selby jual Ibu Lisda, mohon maaf. Suami seperti apa Pak Selby ini? Puji Tuhan. Ya. Si Sarah itu 60 tahun dia jual kepada 2 raja itu, dia bilang, ini adikku, ambil aja. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan tidak menghardik, Tuhan tidak menghukum Abraham loh. Artinya apa? Tuhan justru memberikan tulah kepada Abimelek dan Raja Firaun itu. Kalau kamu sentuh wanita ini, kamu akan mati. Kok bisa ya Abraham sudah jual istrinya, kok Tuhan ini mau malah hukum si Abimelek sama Firaun itu? Artinya apa Bapak dan Ibu? Tuhan itu tidak akan pernah membatalkan janjinya kepada kita. Sekali diberkati, itu akan kekal dan itu akan berlimpah-limpah. Dan kita bisa melihat bagaimana Abraham hidupnya tetap berlimpah-limpah meskipun dia itu bobroknya sekalipun. Bobrok sekalipun Tuhan tetap tidak pernah membatalkan janjinya kepada Abraham. Seperti itulah Tuhan kepada kita. Apapun keadaan saudara, seperti apapun saudara dahulu, seperti apapun bobroknya kehidupan saudara, Tuhan itu tidak akan pernah membatalkan janjinya kepada kita. Tetapi perlu diingat, bukan semena-mena ketika saudara percaya bahwa janji Tuhan itu tidak akan pernah dibatalkan atas kita. Bukan berarti saudara juga semena-mena jual istri saudara kepada laki-laki lain. Artinya, ya, saudara nggak bebas untuk melakukan kesalahan-kesalahan. Justru ada kasih karunia itulah yang menuntun saudara untuk bisa berjalan di dalam berkatnya, di dalam kebaikannya, di dalam terbaiknya dia, supaya saudara gak akan mau jual-jual istri saudara. Ya Pak Selby? Pak Selby akan tetap terus diberkati berlimpah-limpah. Janjinya atas Pak Selby tidak akan pernah dibatalkan, tetapi bukan berarti Pak Selby diberkati, Pak Selby suka-sukanya jual Bu Lisda di orang lain. Artinya kasih karunia itu menuntun saudara di dalam kebenarannya, di dalam kehidupan yang terbaiknya. Kehidupan yang terbaiknya artinya saudara mempercayai, berfokus kepada Tuhan adalah sumbernya. Bukan berfokus kepada siapa diri saudara. Hei teman-teman, saudara-saudara, Bapak dan Ibu. Kita ini gak ada apa-apanya. Kita dikatakan adalah orang yang berdosa. Ya. Dosa itu adalah identitas yang dibawa oleh Adam. Mau saudara melakukan kesalahan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 0. Bukan itu yang membuat saudara berdosa. Berdosa itu hanya identitas. Ketika saudara melakukan suatu kesalahan, itu namanya pelanggaran. Kalau dosa itu sudah diselesaikan di kayu salib, 1 kali untuk selamanya. Yesus mati di kayu salib untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Dosa keturunan dari Adam. Dan kita bukan keturunan Adam lagi. Darah yang mengalir di dalam kita itu adalah darah Kristus. Dia mau mati dicambuk hanya untuk saudara sembuh. Dia mau mati di kayu salib untuk saudara dibenarkan, dilayakkan untuk menerima kasih Tuhan. Amin. Bayangkan saudara-saudara, siapa yang mau berkorban untuk kita? Yang sebenarnya ini kita nggak layak untuk menerima.
Tetapi Yesus melakukan itu. Dia menyerahkan dirinya supaya kita menerima yang terbaiknya di dalam kehidupan kita. Yang terbaik di dalam kehidupan itu apa saja sih? Yang terbaik di dalam Tuhan itu adalah kita mempercayai bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kita makmur. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Kita diberikan otoritas untuk menguasai langit dan kita diberikan kuasa untuk menguasai burung-burung di udara, ikan-ikan di laut. Tapi perhatikan, Tuhan tidak berkata, kuasailah manusia. Artinya, saudara tidak berhak atas satu dengan yang lain. Saudara memiliki otoritas dan kuasa atas burung-burung di langit, ikan-ikan di lautan, artinya saudara memiliki otoritas terhadap apapun masalah yang saudara hadapi. Ketika saudara berfokus kepada Kristus yang sudah menyelesaikannya itu di kayu salib, saudara mampu untuk melewati apapun yang terjadi di dalam kehidupan saudara. Fokus kita adalah kepada sumbernya, bukan kepada, oh saya harus kaya minggu depan. Bulan depan saya harus memiliki rumah di sini, rumah di situ. Bukan itu. Tetapi ketika saudara mempercayai bahwa berkat Tuhan itu adalah kekal, sekali diucapkan, itu adalah kekal dan selama-lamanya untuk saudara. Janji Tuhan kepada saudara adalah, saudara tidak akan pernah kekurangan. Saya katakan minggu lalu, apapun yang saudara pikirkan, itulah saudara. Berkat dan kutuk. Berkat dan kutuk itu adalah kuasa perkataan. Apapun yang saudara percayai, itulah yang akan terjadi. Maka pilihlah berkat. Berkat itu berbicara bukan tentang material. Oke, kita balik kepada Abraham. Saya nggak mau itu menerima berkat-berkat Abraham, hewan-hewannya yang sudah berumur 4.000 tahun, ataupun benda-bendanya yang sudah usang. Saya nggak mau itu. Tapi berkat Abraham yang saya mau, yang sudah saya miliki adalah perkenanan Tuhan atas kita. Ucapan Tuhan atas kita, itulah yang menjadi berkat kita. Itulah terbaiknya Tuhan di dalam hidup kita. Jadi saudara bukan menerima si lembu-lembunya si Abraham itu, bukan itu. Perkenanannya itu loh, perkataan Tuhan. Dan kabar baiknya, semua berkat-berkat rohani itu sudah dilimpahkan untuk kita. Dan si pemberi berkat rohani itu adalah Kristus yang ada di dalam saudara. Galatia 2 ayat 19b mengatakan, bahwa hidupmu bukan tentangmu lagi, tetapi tentang aku, Kristus yang hidup di dalammu. Maka saudara-saudara, si pemilik kerajaan surga itu ada di dalam saudara. So why we have to be worried? Saya tahu Bapak saya sekarang ada di rumah sakit. Tetapi ada suatu kuasa yang bekerja di dalam diri saya yang membuat saya tenang. Saya mengalirkan air mata karena begitu baiknya Tuhan. Begitu saya bisa melihat Bapak saya dirawat di tempat itu. Meskipun saya melihat keadaan yang mungkin tadi malam seperti itu. Saya pulang ke rumah. Terima kasih Tuhan. Sampai hari ini aku ada di Balikpapan. Aku bisa temanin Bapak aku. Aku bisa melihat kemurahan demi kemurahan-Mu mengalir atas keluarga kami. Kasih Tuhan itulah yang menjaga Bapak. Saya selalu mengatakan Tuhan Yesus ada sama Bapak. Mungkin tadi malam dia agak ngigau ya. Jadi bicaranya agak ngawur. Waktu saya datang, keluar kamu jangan di sini. Dia bilang begitu. Saya salah apa? Ternyata Bapak saya tuh walaupun dalam keadaan kacau gitu, saya migau ya. Dia bilang begini, pergi kamu dari sini. Aku diculik ini katanya. Nanti kamu diculik. Waktu mama saya datang, dia ingat loh. Gelangmu masih ada di situ katanya. Kok bisa ingat gelang mama saya? Sampai mama saya nangis, itulah perhatiannya bapakmu. Saya pikir Tuhan itu seperti itu juga. Mau apapun keadaan kita, dia ingat kok. Ingat semua tentang kita. Ingat kita yang dulu, ingat kita yang sekarang, ingat kita yang akan datang. Saya diberkati dengan perkataan firman Tuhan. Bahwa berkat yang aku ucapkan kepadamu adalah kekal. Dan itu selama-lamanya. Itu tidak akan pernah berubah untuk kamu. Kamu adalah anak yang aku kasihi. Sekali ku kasihi, engkau adalah anak yang aku kasihi. Saya hanya mempercayai itu. Ketika Tuhan mengasihi saya, apapun yang saya hadapi hari ini, Tuhan tetap mengasihi saya. Apapun yang saudara hadapi,
Tuhan tetap mengasihi saudara. Apapun keadaan finansial saudara, Tuhan tidak akan pernah membatalkan janjinya bahwa Dia tidak membiarkan saudara kekurangan. Berkat Tuhan bukan berbicara tentang materi, tetapi kehidupan rohani itu akan mengikuti apapun yang saudara percayai. Firman Tuhan mengatakan, aku mengawalinya dengan baik dan aku mengakhirinya dengan baik. Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu sekalipun kamu terjatuh. Aku akan tetap terus bersama-samamu. Tuhan adalah gembala kita. Dia akan membaringkan kita di tempat yang teduh. Dia akan membaringkan kita di air yang tenang, bukan air yang bergelombang. Karena aku adalah Tuhan gembalamu. Amin. Dan kuk yang diberikan untuk kita adalah kuk yang enak dan tenang. Kuk itu kalau saudara tahu itu seperti sapi. Itu 2 kerbau punya kuk, itu kuk ya. Tapi kuk yang diberikan Tuhan itu kuk yang enak dan ringan. Artinya berapapun kondisi saudara, setidak nyaman pun keadaan saudara, ketika saudara masuk ke dalam peristirahatannya, di mana saudara bisa melihat kuasanya penyediaan Tuhan atas kita, itulah yang membuat saudara tenang. Maka apa yang dikatakan kuk yang kuberikan adalah kuk yang enak dan tenang. Ketika saudara teratur masuk ke dalam peristirahatan, ketenangan itu mengalir. Apa yang saya rasakan saat ini sampai hari ini, saya tetap senang, tetap tenang meskipun saya mungkin menghancurkan air mata. Aliran air mata yang mengalir ini adalah aliran sukacita. Aliran yang membuat saya tenang, dan ketenangan itu tidak bisa saya buat-buat. Ketenangan itu adalah kuasa yang mengalir membuat saya peace, damai sejahtera. Saya bersyukur panggilan Tuhan kepada kita. Datanglah kamu hai yang lemah, letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Panggilan itu adalah kepada kita yang dikasihinya. Datang ke dalam tempat peristirahatannya supaya saudara bisa tenang. Ketenangan itu gak bisa dibuat-buat saudara. Saudara bisa bilang gini, oh aku tenang kok, aku peace. No. Ketenangan itu kuasa. Pengampunan itu kuasa. Berkat itu kuasa. Mana yang lebih besar? Apakah saudara mengejar mukjizat atau berkat? Saya memilih hidup di dalam berkat. Saya hidup di dalam terbaiknya. Mukjizat itu dipakai Tuhan untuk kepada orang-orang yang belum percaya, yang belum mengenal Yesus, untuk mereka datang kepada Yesus. Tetapi kabar baiknya, berkat itu terbaiknya Tuhan diberikan kepada kita, orang-orang yang dikasihinya, dibenarkan dan dilayakannya. Berbahagialah saudara adalah saudara orang-orang yang dibenarkan dan dilayakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersukacitalah apapun keadaan saya, saudara, bapak dan ibu, sampai hari ini. Tuhan Yesus mengasihi, membenarkan kita, melayakkan kita, menguduskan kita untuk berjalan di dalam terbaiknya Tuhan. Percaya saudara, apapun itu keadaan, sifatnya adalah sementara. Tetapi kasih Tuhan kekal selama-lamanya dan berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Amin. Jangan fokus kepada masalah itu. Masalah itu sifatnya sementara. Kasih Kristus itu selama-lamanya. Ucapan-ucapan Kristus kepada kita adalah selama-lamanya. Tidak akan pernah berubah. Abraham, seorang yang bukan orang baik-baik saja, bagaimana kita bisa melihat Tuhan tidak membatalkan janjinya. Seperti itulah kita yang diberkati di dalam kasih karunia Tuhan. Berkatnya terus melimpah, tidak akan pernah berhenti. Bersukacitalah dan tetaplah terus bersyukur. Masuk ke dalam tempat beristirahatnya, berdoalah untuk bersyukur dan bersukacita. Aku bersukacita karena aku adalah anak yang dikasihi, dicintai dan dilayakan untuk menerima kasih karuniamu Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan bersukacita untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami adalah anak yang Kau kasihi,
Kami adalah anak yang Kau cintai. Kami percaya Tuhan bahwa kami berjalan di dalam tempat terbaik-Mu.